di Museum Bank Indonesia. Dan kita dari kelompok tiga kali. Kita kelompok berapa lupa Miss? Iya, jadi kali ini kita pengen bikin video tentang apa aja sih yang ada di Bank Indonesia ini. Tapi kita kekurangan satu orang. Siapa sih guys? Sofi. Oke, perkenalkan diri dulu. Aku Tasya. Aku Mima. Bulan. Aku Prima. Oke, kali ini kita akan lanjut. See you. Jadi kita udah di dalam dan kita akan masuk ke dalam. Jadi kita ini di kasir atau disebut dengan kasir garage yang ada di zaman Jawa Bang pada zaman dulu. Nah, jadi kasir ini udah berdiri dari tahun 1993 sampai 1975. Dalam bentuk tunai dan juga pengumpakan. Halo guys, di sini kita udah nyampe di ruangan teater. Kalian lihat apa aja isinya? Bank Koran and Bank van Leeuwen. Gubernur Jenderal Van Imhoff memutuskan pendirian Batavia Bank van Leeuwen berdasarkan resolusi 20 Agustus 1746. Bank ini sulit berkembang karena pengurusnya tak paham perdagangan dan kegiatannya disaingi oleh pejabat VOC. Gubernur Jenderal berikutnya, Mosel, mendirikan Bank Koran pada 1 September 1752 dan menggabungkannya dengan Bank van Leeuwen sehingga menjadi Bank Koran and Bank van Leeuwen. Jadi selanjutnya ada jalan panjang menuju Merdeka. Jadi di sini revolusi industri dan persaingan negara Eropa menunjukkan perubahan mencari daerah jajahan baru. Biaya pendudukan yang sangat besar memaksa penguasa kolonial menggunakan segala cara untuk mengisi kasnya. Maka politik etnis pun dihadirkan dan dari sini bersemi gerakan kebangsaan Indonesia. Indonesia sempat mengalami pendudukan Jepang sebelum merdeka. Sistem perbankan ikut terkena imbas pusaran deras zaman ini. Bukan hanya bank militer itu menerbitkan uang
Selain menjalankan tugas sebagai tentara pembinaan, militer Jepang juga menerbitkan uang invasi. Pada masa ini, bank-bank Belanda dan Inggris tertutup dan diganti dengan bank-bank Jepang yang sebelumnya sudah beroperasi di Hindia Belanda. Tapi ini bukan sekedar perang pecah. Setelah 1944, Jawa proses kemerdekaan Indonesia untuk mengimpun dana rakyat untuk perang Asia Timur melawan dari Samurai. Oke, selanjutnya ada di metaversa logo Bank Indonesia. Bisa dilihat, ini ada logo Bank Indonesia dari tahun 1870 sampai tahun 2000. Nah, logo Bank Indonesia ini berangkat pada logo The Japanese Bank dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta rumit. Namun, logo The Japanese Bank di atas ini bukanlah logo resmi, melainkan logo yang muncul pada uang-uang terbitan The Japanese Bank. Logo Bank Indonesia sampai akhir 1980 kan juga merupakan logo yang tampil pada uang-uang terbitan Bank Indonesia dan bukan merupakan logo resmi. Baru 3 logo terakhirlah sejak tahun 1990-an yang digunakan juga sebagai logo korporasi. Oke, jadi selanjutnya ada Bank Sentral lahir. Jadi, nasionalisasi DJB dilanjutkan dengan pengubahan lembaga bank sirkulasi tersebut menjadi Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia. Pada 1 Juli 1953, UU Pokok Bank Indonesia mulai berlaku menegaskan kelahiran Bank Indonesia dan kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi dan moneter. Fungsi Bank Sentral sebelumnya tidak dilakukan secara memadai, kini dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Nah, posisi Bank Indonesia itu di Republik Indonesia yang masih muda sangat penting untuk mengatur nilai rupiah, menyelenggarakan peredaran uang, serta memajukan urusan kredit dan perbankan. Nah, selain itu, BI wajib membantu menutup defisit anggaran yang rela melakukan melalui pemberian pinjaman uang dengan cara mencetak uang dari pemimpin BI terdiri atas Dewan Moneter, Direksi Bank Indonesia, dan Dewan Penasihat. Hampir separuh pengeluaran pemerintah pada 1998 dipakai memulihkan keamanan dalam negeri. Kelebihan pasukan uang ini membuat inflasi melonjak tinggi. Berikut ada pemasukan dan pengeluaran kotor negara. Bank sebagai alat revolusi dalam ekonomi terpimpin, bank-bank adalah pemerintah harus tunduk dalam sebagai alat revolusi. Musyawarah bank berjuang dilakukan. Pada hasilnya, doktrin bank berjuang menyebutkan antara lain adalah kesatuan jiwa di kalangan perbankan dan integrasi antara perjuangan perbankan dan perjuangan masyarakat. Konsep ini menggiring interaksi antar bank pemerintah dan berujung pada pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Kedua, Bank Sentral di bawah kendali ekonomi terpimpin. Nah, pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan sangatlah besar, sementara penerimaan sangat besar, sementara terbatas. Sebagai alat revolusi,
BI bertindak sebagai kasih pemerintah dan membantu menutupi defisit anggaran. Oke, selanjutnya ada BI memperkenalkan berbagai program kredit untuk pemerataan pembangunan dan perluasan kesempatan kerja. BI juga mengucurkan kredit lain seperti kredit kepemilikan rumah, kredit impres pasar, kredit kepada guru, dan sebagainya. Posisi BI periode ketiga. Berkat cadangan devisa yang meningkat, BI bersama pemerintah bisa memberikan berbagai skema kredit. Yang diutamakan adalah sektor-sektor produktif agar inflasi bisa dikendalikan. Dan sekarang kita udah sampai di periode 4. Di periode 4, posisi BI itu apa sih? Dependensi yang menyulitkan. Pada periode ini, Gubernur BI diangkat sebagai pejabat setingkat menteri. Posisi yang tidak independen ini menyulitkan BI dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral, semisal dalam pengendalian moneter dan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Periode 5, rupiah sempat terjun bebas. Yo guys, ayo ikut aku. Ada yang menarik loh di dalam. Ayo, ini lah, ini nih. Nah, kedudukan dan tugas Bank Indonesia ini berdasarkan UUD No. 3 tahun 1999. Pada periode ini UUD No. 3 tahun 1999 tentang Bank Indonesia disahkan. Nah, berdasarkan UU ini menjadi lembaga negara independen dan berada di luar pemerintahan. Tujuan kehadirannya menjadi tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Awasnya sendiri, kalau konvensional itu menggunakan atau diawasi oleh badan yang namanya OJK. Sementara kalau perbankan syariah itu diawasi oleh dua badan sekaligus. Yang pertama itu OJK, yang kedua itu DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, sisanya mungkin agak sedikit fun-fact aja ya. Bisa nggak sih kita membangun, misalkan saya punya suatu usaha, saya pengen pinjam dana, tapi usaha saya itu diskontif bisa nggak saya pinjam dana di syariah? Nggak bisa ya? Pisahin aja lah, nggak bisa ya? Nggak bisa ya, karena memang sifatnya haram. Jadi kalau misalkan hal-hal yang haram nggak boleh di syariah. Nah kemudian dari ruangan ini Gue baca nih. Era baru pengawasan Bank Syariah. UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK menghadirkan era baru perbankan syariah. Dalam UU ini dijelaskan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan, termasuk pengawasan perbankan syariah, berpindah dari BI ke OJK. Dalam menjalankan tugasnya, OJK berkoordinasi dan bekerja sama dengan BI dan lembaga penjamin simpanan. BI sendiri tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawas makroprudensial. Sini, ada emas.
Jadi, ini adalah emas moneter Indonesia. Ada yang sempat melancong ke Australia dan juga Afrika Selatan. Jadi, apa sih hubungannya emas, uang, dan bank? Dahulu, setiap kelompok masyarakat punya sistem satuan nilainya sendiri. Luasnya perdagangan memunculkan kebutuhan mata uang universal yang dapat diterima masyarakat luas. Ide ini terwujud dalam bentuk banknotes atau uang kertas bank yang dikeluarkan oleh bank. Namun, di awal kemunculannya, banknotes tersebut tidak dapat diterima begitu saja oleh masyarakat luas. Untuk memperoleh kepercayaan masyarakat atas uang yang diedarkannya, bank harus memiliki cadangan emas sebagai jaminan atau disebut dengan emas moneter. Masyarakat dapat sewaktu-waktu menukar banknotes yang dimilikinya dengan cadangan emas bank sesuai nilai tukar yang berlaku saat itu. Nah, ini ada fungsi-fungsi dari emasnya yang menjadi cadangan yang dapat dicairkan saat terjadi krisis politik, ekonomi, dan nilai tukar. Yang kedua, ada sebagai jaminan atas pembayaran kewajiban internasional. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk melakukan hedging apabila terjadi penurunan nilai tukar USD atau dalam rangka meningkatnya penerimaan. Gua.